teman-teman nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh gitu ya. Lihat lagi rumusannya dengan SMP sebelah ya. Oke. Saudara-saudara terkasih, sebelum memulai renungan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang cukup panjang. Ada 20 ayat itu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, sebelum memulai renungannya ada sebuah kisah, ada sebuah cerita seperti ini, teman-teman. Suatu kali Yesus memanggil Petrus. Tahu Petrus ya? Murid Yesus itu, Petrus itulah ketuanya, kira gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Yesus mau menyampaikan peraturan-peraturan atau apa yang ingin disampaikan kepada para muridnya, harus melalui Petrus. Nah, jadi Petrus sampaikan, para murid-murid yang lain akan menjawab, monitor ketua, gitu ya, karena dia ketuanya. Nah, jadi ketika Yesus panggil Petrus, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, sampaikanlah kepada teman-temanmu yang lain, kita akan pergi ke sebuah gunung untuk mewartakan kerajaanku di situ. Maka kalian semua harus bawa batu, katanya. Bawalah batu yang besar, kata Yesus. Dan semua ke-12 murid ini harus bawa batu. Nah, kemudian Petrus sampaikan kepada teman-teman yang lain, dan mereka udah sibuk mencari batu yang besar untuk dibawa ke pegunungan tadi. Tetapi Petrus pikir, ini jalan pegunungan, jauh, pasti capek bawa batu besar. Akhirnya Petrus cari batu kecil, batu kerikil yang kecil, itulah dibawanya. Nah, jadi selama naik ke pegunungan itu, Petrus lihat Yakobus bawa batu besar, mampus kau, katanya kan. Baru lihat lagi teman-teman yang lain berat-beratan, gila aku lempar-lempar batu kecil tadi. Ya. Nah, ketika sampai di puncak, Yesus mengatakan kepada mereka, ya, saya sudah sampaikan kepada Petrus bahwa kalian harus membawa batu yang besar. Sekarang silahkan keluarkan batu yang kalian bawa. Kemudian murid-murid yang lain keluarkan batu. Lihat ya kan, semuanya besar-besar, jadi yang kecil. Nah, takkanlah batu kecil tadi depannya. Kemudian Yesus katakan, hari ini kita tidak ada makan siang. Maka saya akan mengubah batu yang kalian bawa menjadi roti, dan itu akan menjadi makan siang kalian. Kemudian Yesus buat mukjizat, jadilah batu itu menjadi roti, dan itulah mereka makan. Murid-murid yang lain makan kenyang, tetapi Petrus hanya makan roti kecil. Kemudian udah mulailah dia, sial kali aku pikirnya kan, kerjain aku pikirnya. Nah, yang kesel harinya Yesus katakan, Petrus, besok kita mau pergi mewartakan kerajaan Allah. Kita akan pergi ke pesisir-pesisir danau. Petrus langsung tangkap, oh ini turun-turunan kan. Nah, kemudian Yesus katakan, jangan lupa sampaikan kepada kawan-kawanmu, bawalah batu yang kecil. Tadi yang besar, sekarang yang kecil. Bawalah batu yang kecil, kata Yesus. Petrus sampaikan kepada teman-temannya, tetapi karena belajar dari pengalaman, Petrus nggak mau bawa batu yang kecil. Nanti lapar lagi untuk kedua kalinya, pikirnya. Ya, Yesus ini udah mulai tipu-tipu, Yesus ini katanya kan. Nah, kemudian Yesus sampaikan, para murid yang lain itu membawa batu kecil, tapi Petrus bawa batu besar. Nah, jalannya kan turunan nih, pasti nggak capek pikirnya. Ya, kadang digulingkannya kan. Nah, sesampai di danau, Yesus katakan, sekarang silahkan kalian berbaris 12. Silahkanlah kalian lempar batu yang kalian bawa itu. Siapa yang paling jauh ke danau sana, itu akan dapat makanan yang paling banyak, katanya. Nah, para murid lempar jauh, ada yang 10 meter, ada yang 20 meter. Petrus lempar batu tepat di depannya. Akhirnya lagi-lagi Petrus kelaparan. Nah, ini ada sebuah kisah, memang bukan kisah nyata ya. Nanti kalian bilang pula kisah nyata itu kan gitu. Itu sebuah cerita yang dibuat untuk mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa sifat Petrus itu yang gimana. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus ini, dia dengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak ia laksanakan. Itu yang menjadi intinya, ya. Nah, saudara,
Yesus itu menyampaikan firman itu dengan garis besar ada dua cara besar yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu dengan perumpamaan dan yang kedua itu dengan mukjizat. Ini adalah dua buah metode yang dibuat oleh Yesus untuk menyampaikan ajaran, untuk menyampaikan maksud dari kerajaan Allah kepada semua orang. Ya, kalau saya tanya sekarang, mungkin kita banyak tahu ya kan, apa saja mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus? Ayo, apa aja mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus? Boleh dibuat? Ya, mengubah air menjadi anggur. Ada lagi? Mukjizat? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air. Ya kan? Nah, ini mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan udah mati pun berapa hari dibangkitkan juga. Udah bangkit kan gitu ya, udah berbau gitu ya, tapi tetap bisa dibangkitkan Yesus lagi. Nah, itu adalah mukjizat. Kalau saya tanya, apa saja perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Yesus? Yang ini satu nih, perumpamaan tentang penabur. Ada yang lain lagi? Yang pernah kalian dengar? Biji sesawi. Ada? Ya. Nah, contoh yang lain itu perumpamaan-perumpamaan itu banyak yang digunakan oleh Yesus ya. Ketika misalnya perumpamaan tentang uang ya, tentang mina ada ya, tentang talenta ada. Pernah dengar itu ya? Perumpamaan tentang talenta ya, itu yang paling sering. Nah, pada hari ini Yesus gunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus menggunakan perumpamaan teman-teman supaya apa? Supaya orang yang mendengar dia mengerti. Karena orang yang mendengar Yesus pada hari ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitaran danau, ya, sekitaran danau Galilea. Nah, kemudian orang-orang yang bekerja sebagai petani, hampir mirip dengan kita. Ya, dia tinggal di sekitaran danau Toba, dan banyak yang bekerja sebagai petani. Maka Yesus sampaikan perumpamaan tentang penabur. Nggak mungkin Yesus sampaikan tentang perumpamaan tentang kerajaan gitu kan. Adalah raja kayak gini, padahal yang mendengar adalah petani. Nggak sinkron ya. Jadi Yesus gunakan perumpamaan tentang penabur. Nah, teman-teman, ada 4 tadi ya. Ada 4 garis besar tadi, bahwa ketika seseorang menabur, yang pertama itu jatuh di, bisa ingat? Yang pertama jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung, habislah. Nah, ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bahkan lebih parah lagi, masuk telinga kanan, keluar juga telinga kanan. Nolak dia, mental, ya, itulah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang benihnya jatuh di tanah berbatu. Ya, seperti ini tanah berbatu ya. Ada tanahnya tapi tipis. Ya. Makanya kalau kita lihat rumput tumbuh itu hanya sebentar aja itu, terus setelah itu mati gitu, karena nggak ada akarnya. Nah, ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi ya kalau enak dilaksanakan, kalau nggak enak ngapain dilaksanakan gitu. Ya. Ini orang-orang yang kalau berdoa, kalau ada maunya berdoa dia. Tapi kalau lagi sukacita dia, lagi banyak yang menggembirakan hatinya, lupa dia berdoa gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah benih yang jatuh di semak berduri. Kita tahu kalau udah tumbuh, udah makin besar dia, udah pasti dihimpit oleh duri dan tidak akan berbuah juga, tidak akan hidup. Dan yang menjadi intinya itu adalah ada benih yang tumbuh di tanah subur. Jadi teman-teman, hati kita ini ibaratkan tanah saat ini. Ya, kita mau pilih tanah yang mana? Tanah yang di pinggir jalan kah? Tanah yang di atas batu kah? Atau tanah yang di semak-semak duri kah? Atau tanah yang subur? Tanah yang subur ini menjadi impian kita semua. Tanah yang subur menjadi tuntutan dari Yesus. Nah, supaya apa? Supaya kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat.
Maka menjadi pertanyaan untuk kita sekarang teman-teman, bagaimana mengolah hati kita sebagai tanah supaya menjadi lahan yang subur? Ya, kita sirami dengan apa? Dengan doa, ya kan? Setiap minggu kita ada kebaktian di sini. Bahkan ada yang musik. mengiringi, ya kan? Melengkapi. Nah, banyak orang di luar sana teman-teman yang berdoa pun payah gitu. Saya punya pengalaman kecil ketika saya pernah tinggal di sebuah perbatasan. Ketika merenunggu, tahu merenunggu ya? Ya, ketika dua lingkungan itu seng itu di depan batu semua, panggung gitu ya. Jadi kadang kita harus cari waktu jam 3 dini hari baru berdoa kita, baru merenunggu kita. Ya, kita di sini tidak ada halangan seperti itu, bahkan setiap hari difasilitasi. Doa itu adalah untuk menyirami tanah tadi, teman-teman. Untuk menyirami hati tadi. Ya. Nah, maka semoga saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tetap bisa menjaga kesuburan hati kita, kesuburan tanah dalam diri kita, tanah hati kita, agar kita menjadi pantas dan layak di hadapan Tuhan. Semoga amin.